Selamat pagi, sahabat Kristiani, dimanapun Anda berada. Pagi ini saya awali dengan senyuman karena baru dalam hitungan beberapa menit ini aku ada dapat eh, keinginan untuk menyuarakan sesuatu yang bahkan saya sendiri pun selama ini tidak kepikiran. Ya udah sekalian aja lah, namanya keyakinan manik itu kan aneh ya kan, jadi kita bicarakan yang aneh-aneh aja lah. Nah, apa yang apa yang aneh gitu kan, ada satu sebenarnya yang orang tidak suka bicarakan sebenarnya. Ada beberapa lah yang saya melihat orang Kristen agak segan. Kita katakan jangan nggak suka lah. Kita katakan agak segan aja biar enak kedengarannya ya kan. Membicarakan menurut saya sih yang kayak asing gitu ya. Sekalipun Alkitab berkata harus gitu kan. Tapi itu asing di telinga orang-orang Kristen karena itu jarang dibicarakan. Apa itu? Kita lihat ya, ini hanya beberapa. Sebenarnya banyak, tapi yang saya tahu ada beberapa gitu. Contohnya beberapa itu ya berarti nggak semua kan. Contoh yang menurut saya asing ya, apalagi ini di antar gereja gitu kan. Ini asing banget kalau kita bicarakan ini. Satu itu apa? Baptisan. Yang kedua, pertobatan. Dan mungkin yang lebih asing lagi adalah lahir baru katanya. Lahir baru. Padahal ada di mana Yesus bilang kamu harus lahir baru gitu. Harus lahir baru gitu kan. Terus ada juga dibilang harus bertobat gitu kan. Terus harus dibaptis. Nah, tapi saya nggak mau masuk dulu dalam poin itu. Saya mau masuk dalam poin yang membuat kita sama-sama melihat lah dari sisi Alkitab ya. Mungkin selesai ini karena ini agak saya pun membuat topik ini karena menurut saya ini perlu diselidiki lebih dalam gitu kan. Jadi mungkin Anda sahabat Kristiani juga dengar ini, mungkin Anda ada keinginan untuk menyelidiki lebih dalam. Dan itu sih yang saya mau ambil topik ini. Apa yang menarik dari topik yang saya mau angkat gitu kan. Saya mau ambil topiknya baptisan Yohanes dari manusia atau dari sorga. Nah, itu. Kan itu yang ditanyakan kan. Ya, ada di sini di Markus dibilang gini, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikan aku jawabnya gitu. Terus di Lukas juga ditanyakan, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia gitu kan. Terus lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Nah, Lukas 20 ayat 7 ini, lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Yeah. Lalu ini kan tentang Yohanes. Lalu kita lihat apa kata Yohanes tentang baptisannya. Dia bilang gini, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Gitu kan? Dan dia juga menerangkan nanti baptisan Yesus itu karena itu sedang ada dialog karena mereka melihat Yesus kan dalam baptisan itu. Lalu dia bilang, tetapi ia yang datang kemudian daripada aku lebih berkuasa daripada aku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Nah, ini dia pernyataan
Yohanes tentang baptisan Yesus. Dia bilang gini, ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api, gitu kan. Nah, waktu itu Yesus ada kan. Terus Yesus sendiri apa dia bilang? Waktu waktu tentang itu, tentang baptisan apa dia bilang? Ini Yesus. Tapi ini kita jangan lupa ya. Ini dia tidak bicara sewaktu dia ini dia bicara setelah dia bangkit loh. Jadi kita harus split, maksudnya saat kapan Yesus ngomong ini. Karena di Matius 28 itu dia udah bicara. Itu setelah dia bangkit dari kubur. Dia bilang gini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dia ngomong. Ini setelah dia bangkit. Apakah ini ada sewaktu dia masih hidup? Silahkan koreksi ya. Aku bilang nggak ada. Silahkan dikoreksi. Apakah dia ini yang kata-kata Yesus ini, baptilah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada tidak itu sewaktu Yesus masih hidup? Aku bilang belum ada. Ya kan? Karena Yesus waktu itu masih hidup. Dan kita tahu Yesus nggak pernah baptis ya. Yesus nggak pernah baptis. Ya, dibaca seluruh Alkitab, Yesus itu nggak pernah baptis orang. Dia dibaptis oleh Yohanes ya. Nah, terus yang tadi Yohanes bilang, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Sementara kita tahu, Yesus itu nggak pernah membaptis orang loh. Nah, apakah ini sudah kejadian? Apakah ini sudah terjadi di zaman Yesus hidup? Saya bilang, enggak. Ini terjadi di Kisah Para Rasul. Setelah di waktu Petrus, mungkin waktu Petrus baptis banyak orang ya. Dan di situ ada kayak di situ di Kisah Para Rasul. Artinya dua ini ada terjadi baptis setelah Yesus bangkit dari kubur dan sudah naik ke sorga. Ya itulah. Bangkit dari kubur aja lah, karena ya tapi itu kan selang berapa hari ya. Ya oke, itu aja lah. Jadi setelah Yesus bangkit dari kubur, baru ada namanya baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kemudian di Kisah Rasul ya, di Kisah Rasul ada itu di Kisah Rasul berapa ya? Di Kisah Rasul 3:38 ya? Atau berapa? Bentar. Aku lihat dulu di handphone aja ya, biar cepet. Jadi dia bilang gini, kamu bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di Kisah Para Rasul nih. Berilah dirimu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka dosamu akan diampuni. Dan kamu akan diberikan karunia Roh Kudus. Kira-kira seperti itulah. Kalau nggak salah Kisah Rasul 3:38 kalau nggak salah. Nah, yang tadi kan kita kembali ke topik. Baptisan Yohanes itu dari manusia atau dari Tuhan? Kita tahu dong kalau Yohanes kan juga kelahiran Yohanes itu adalah rancangan Tuhan, sekalipun berbeda dengan Yesus.
Kalau Yohanes adalah gennya manusia dengan manusia. Papa mamanya bukan manusia. Tapi kalau Yesus kan gennya Roh Kudus sama manusia. Sekalipun itu adalah mereka berdua dalam rancangan kelahiran mereka dirancang oleh Allah Bapa, tetapi berbeda. Kalau Yesus keturunan Allah, gennya Allah. Kalau Yohanes adalah gennya manusia dengan manusia, keturunan manusia. Dan Yesus pun manusia, tapi keturunan Allah. Oke. Jadi, lalu baptisan Yohanes itu dari mana? Gitu kan? Tadi dia bilang, nggak tahu. Kita nggak tahu. Nah, mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Hebat ya. Pernah kepikiran nggak? Saya baru beberapa menit kemarin tadi itu kepikiran. Iya, lucu ya. Karena apa sebenarnya ini juga kan sama. Ini topik-topik ini kenapa nggak terlalu dibicarakan gitu kan? Karena sebenarnya ini bukan topik-topik lagi yang menyelamatkan gitu, bukan topik-topik yang prinsip lagi. Tapi kan ini untuk sebagai orang Kristen, ini ada di Alkitab, ya nggak apa-apa dong kita bahas ya kan. Lalu baptisan Yohanes itu dari mana gitu? Dan kalau kita coba pertanyaan lagi ya, lalu selama Yesus ada, itu baptisan itu yang terjadi baptisan mana gitu? Baptisan Yohanes atau baptisan yang tadi yang di Matius 28 atau yang kisah para rasul yang berilah dirimu di dalam nama. Nah, yang ada Roh Kudusnya itu baptisan kapan gitu? Atau apakah itu sudah terjadi di zaman Yesus? Aku bilang ya. Ya ini kan ini kita kan lagi sedang mengungkapkan keyakinannya. Aku bilang, selagi Yesus masih hidup, semua yang dibaptis di zaman Yesus masih hidup, aku bilang yang berlaku itu baptisan Yohanes. Itu yang berlaku. Kan Yohanes bilang gini, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Lah, Roh Kudus ditinggalkan ke kita setelah dia mau bangkit kok. Setelah dia bangkit kok, setelah dia mau naik ke sorga. Kan di Markus ya, dibilang si Yohanes, aku membaptis kamu dengan air, maksudnya ya itulah baptisan dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya iyalah. Yohanes nggak bisa membaptis orang dengan Roh Kudus karena yang Yesus masih ada, ya kan? Yesusnya masih ada. Kalau orang mungkin membaptis atas nama Yesus, oke. Tapi kan belum ada Roh Kudus. Nah, jadi dengan baptisan manakah Yohanes membaptis? Dari manusia atau dari Tuhan, dari sorga? Dari mana, saudara? Dari mana? Dari manusia atau dari Tuhan? Jadi kalau kita lihat, Roh Kudus itu kan dari sorga. Roh, namanya roh itu dari sorga. Karena Yohanes tidak membaptis dari roh, berarti baptisan Yohanes dari manusia. Sekarang kita dibaptis dari mana? Ya dari sorga.
Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka dosa-dosamu akan diampuni. Ya kan? Itu dari sorga. Tentang dari api itu semua orang bisa menerjemahkan itu. Sebenarnya itu kalau menurut saya sih nubuat ya. Nubuat di waktu Petrus yang membaptis 3.000 orang itu kan ada api itu di situ. Jadi bahwa itu nubuat lah menurut saya. Tetapi yang tadi yang saya tanyakan itu, baptisan Yohanes dari manusia atau dari sorga? Yang kalau di situ bilang mereka nggak tahu, tapi kita sekarang boleh tahu. Karena sewaktu Yohanes bilang itu kan Yesus belum meninggal. Yesus juga belum bekerja. Yesus juga belum mengajar. Wajar nggak mereka nggak tahu? Ya wajar banget. Murid-murid Yohanes ya wajar lah nggak tahu. Dia nggak bisa memperbandingkan mana baptisan Yohanes, mana baptisan Yesus gitu kan. Bener nggak? Tapi kita sekarang bisa nggak? Bisa lah. Orang di Matius juga jelas kok dibilang, pergi jadikan segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah di situ Yesus sudah mau ke sorga itu. Begitu dia bilang itu, dia udah ke sorga. Dia tinggalkan Roh Kudus. Itulah yang begitu terlihatnya keberadaan ketiga itu. Saya mungkin gak ada lagi gitu kan. Tapi saya berperan. Nama saya ada di situ. Roh Kudus adalah yang kami tinggalkan. Saya udah gak ada bersama kamu. Tapi saya tetap ada bersama kamu. Saya akan bersama kamu lewat Roh Kudus. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, baptisan Yohanes dari manusia atau dari sorga, dari Tuhan? Dari manusia. Lalu baptisan Yesus yaitu dari sorga. Itulah yang sekarang terjadi dalam baptisan kita. Beberapa ajaran ya. ada orang masih bayi aja udah dibaptis. Mana bisa bertobat itu ya kan? Kalau kita bilang bertobatlah dan berilah, bertobatlah, ya kan? Jangan salah ya, jangan lupa itu. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Bapa, Anak. Artinya cara hidup kita dulu gitu loh. Bertobat itu bukan berarti sempurna ya. Banyak orang memahami itu salah gitu. Bertobat itu artinya berbalik. Contoh, saya ini mau ke Medan. Di tengah jalan saya tahu itu jalan udah salah gitu kan. Kamu jangan pergi ke Medan, itu nggak bagus. Kamu harus bertobat, balik ke Jakarta. Nah, maksudnya berarti saya harus putar arah kembali ke Jakarta. Jadi ambil sikap, itu sebenarnya bertobat itu. Ambil sikap dan lakukan seperti kayak gitu. Jadi setelah saya ngambil sikap mengarah balik ke Jakarta, ya udah saya jalan ke Jakarta. Kan nggak langsung sampai di Jakarta dong. Tapi saya mengambil sikap. Itu artinya bertobat. Mengambil sikap, berbalik dari tadinya mengikut dunia, menghidup dalam dosa, berbalik memunggungi dosa dan mengarah kepada Tuhan. Nah, kan kayak gitu kira-kira. Dan itu ya, itu maksudnya bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itulah baptisan sekarang. Ada Roh Kudusnya. Yohanes ada nggak Roh Kudusnya? Nggak ada. Kan dia pembuka jalan. Baru pembuka jalan. Yohanes itu membuka jalan. Membuka jalan kehidupan pertobatan yang sebenarnya. Keselamatan yang sebenarnya itu ada di tangan Yesus. Bertobat, dibaptis, dan pengampunan dosa dan diberikan Roh Kudus.
Dosa diampuni zaman Yohanes, tapi tidak ada yang mendukung, tidak ada yang membantu. Ya sama aja, balik-balik aja orang ke dalam dosa lagi kan. Sama kayak zaman sekarang. Pernah nggak dengar cerita orang dibaptis 3 kali gitu kan? Karena apa? Karena nggak serius mengambil sikap. Jadi kalau dia bertobat, ya ambil sikap gitu loh. Kan ada nyanyian itu kalau dia salib di depan, dunia di belakang. Artinya berbalik gitu loh. Jadi jangan lagi terpukau, jangan lagi tergiur, jangan lagi terpesona dengan kehidupan dosa itu. Belakangkanlah itu. Dan mengarahlah kepada salib, maksudnya kepada kebenaran. Nah, sahabat Kristiani, itu aja. Itu seru ya? Seru. Jadi, zaman sekarang tahu nggak kita kalau baptisan Yohanes itu adalah baptisan manusia? Ya tahu banget lah. Tahu banget. Kenapa? Karena kita sudah bisa memperbandingkan. Sudah bisa waktu di Matius 28 itu bagaimana Yesus dengan berkata dengan penuh kekuasaan, pergi jadikan segala. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow. Itulah Roh Kudus yang dikirim ke kita sekarang. Kalau Yesus masih hidup, bisa nggak ngomong kayak gitu? Nggak bisa lah. Gimana Yesus mau ngomong kayak gitu? Orang dia cuma sendiri. Dia belum jadi roh. Orang mau menyembuhkan penyakit di satu tempat aja dia harus pergi ke situ. Tapi sekarang dia sudah memberikan wakilnya kepada setiap orang. Lebih happy zaman Yesus atau lebih happy zaman sekarang? Ya zaman sekarang. Saya nggak perlu, kalau zaman Yesus dulu saya harus pergi ke sana untuk ketemu Yesus. Sekarang nggak. Bahasa Jawanya anytime, any place. Yesus selalu bisa hadir dalam hidupmu, dalam hatimu. Happy nggak punya Yesus? Happy dong. Bangga nggak punya Yesus? Bangga dong. Mau nggak mengikuti Yesus? Harus. Oke, sahabat Kristiani, itu aja yang saya mau sampaikan kepada kita. Mari kita bersuka cita karena kita adalah orang yang terberkati, karena kita adalah orang yang paling beruntung. Yang kita hidup di zaman ini, yang kita sudah juga mendapatkan kasih dari Tuhan. Sekian dulu, sahabat Kristiani. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Suara Guan Manik akan hadir kembali di lain topik, di topik yang lain seperti itu. Amin, Tuhan memberkati.